Baik, untuk pertemuan pertama dari mata kuliah ini kita akan membahas terkait dengan definisi dan konsep biaya, di mana ini akan menjadi dasar Anda memahami berbagai macam biaya dari berbagai konteks. Tapi sebelumnya kita akan mendului dengan pengerjaan pretest yang di dalamnya ada 5 soal, ya. Lalu di sini juga ada materinya yang akan kita bahas. Setelah selesai pretest dan materinya, Bu Yeni yakin setelah selesai Anda ketika mengerjakan kembali pretestnya Anda akan mendapatkan nilai yang sangat sempurna. Untuk itu kita akan memberikan mini quiz juga. Nah, mini quiz ini yang akan diambil nilainya, sedangkan pretest tidak diambil. Nah, ketika Anda klik pretest, maka attempt kuisnya sampai Anda submit all, ya mungkin Anda sudah terbiasa karena sudah ujian dengan menggunakan UAS berkali-kali gitu ya. Nah, ini Anda ada 5 soal, question 1 sampai question 5 ya. Nah, silakan dikerjakan sampai keluar nilainya berapa. Ya, kalau nilainya jelek juga nggak apa-apa karena ini adalah proses pretest saja untuk Anda berkenalan dengan beberapa istilah yang nantinya akan Anda pahami sebagai konsep dasar biaya. Oke, yang sudah selesai? Abraham. Selesai, Bu. Abraham dapat 90. Ada lagi? Sudah, Bu. Tiffany? Iya, 90, Bu. 90, ya. Kalau 90 berarti ada satu nomor yang jawabannya lebih dari satu, kalian ada yang salah gitu, seperti itu. Kalau tidak betul, sudah hampir sempurna. Ya, ada lagi yang mau sharing nilainya? Itu saya baca dulu chatnya. Oh, oke. Severio, Abraham, oke. Ya, baik. Nah, kita mulai aja ya. Nanti di kelima pertanyaan tersebut akan kita bahas di dalam slide juga ya. Teman-teman sudah download Yoser dapat 70. Thank you Yoser. Ya. Kita buka ke materinya yang hari ini. Slide konsep biaya. Tiffany 90 ya. Yang lainnya kalau sudah selesai bisa langsung ya. Bisa langsung ke tulis di chatnya. Fieri 50. Robi 70. Ya, baik. Kita mulai kalau Anda belum sempat mendownload materinya, silakan di-download ya, silakan di-download ya. Sudah kelihatan PowerPoint-nya Bu Yeni? Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Oh ya, definisi dan konsep biaya sudah ya. Saya lihat dulu. Samuel 80, Hansel 80, Lobby 70, Riko 20 ya. Oke. No problem ya. Nanti kita akan mencoba lagi apakah bisa 100 atau tidak ya. Konsep dan biaya. Nanti kalau ada pertanyaan di tengah-tengah, guys, jangan sungkan. Anda mungkin bisa tulis dulu di chat ya, karena Bu ini proses recording juga. Ya. Nah, biaya. Jadi biaya itu didefinisikan sebagai pengeluaran, pengorbanan, pembebanan, sumber daya ekonomi yang biasanya diukur dalam satuan uang, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Ya. Nah, kalau ini dituliskan di dalam keywords, maka kita bisa melihat biaya dari beberapa konteks. Ya. Misal biaya Anda sebagai mahasiswa, ya, ada biaya kuliah yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Yang sudah terjadi misalkan kalian angsuran UPP, pakai sistem angsuran. Sedangkan kalau yang akan terjadi, misalkan Anda membayar biaya kuliahnya lunas ya di awal, atau Anda bayar kosnya di awal gitu kan untuk beberapa bulan mendatang. Biasanya juga di insurance juga seperti itu. Asuransi. Terus kemudian diukur dalam satuan uang ya jelas ya, dinyatakan dalam sekian apakah nilai itu besar atau tidak. Contoh misalkan kita punya workshop perbaikan mesin gitu kan, biaya tukangnya mahal atau biaya listriknya mahal. Jadi kita tahu biaya-biaya mana yang berkontribusi besar terhadap operasional bisnis kita. Kemudian tujuannya adalah macam-macam untuk tujuan tertentu ya.
Bisa untuk kalau kita berbicara dalam konteks bisnis, tujuannya adalah untuk dievaluasi mana biaya-biaya yang paling besar. Tapi kalau kita tujuannya untuk pribadi, ya tujuannya untuk pribadi seperti mahasiswa sekarang ini, ya dulu Bu Yeni setiap pengeluaran Bu Yeni catat ya, catat terus Bu Yeni klasifikasikan ini konsumsi, ini telekomunikasi dan seterusnya ya supaya nanti kalau married sama suami saya bisa minta uang jajan berapa satu bulan gitu kan ya seperti itu. Oh, medisku gini ya gini ya. Jadi apa namanya apa anakku selalu ngomongnya uangnya papi adalah uangnya mami, uang mami berarti mami lebih kaya gitu kan ya seperti itu ya. Jadi uangnya suami, uangnya istri, uang istri gitu ya. Jadi uang istrinya double gitu kan seperti itu. Tapi itu bisa kalian lakukan dengan menganalisis biaya yang terjadi setiap bulan dan bisa kalian jadikan dasar untuk mulai berpikir apakah Anda masih meminta uang dari orang tua ataupun Anda bisa mencari pendapatan sendiri untuk membiayai sebagian living cost Anda ya. Nah, konteks biaya itu banyak, konsep biaya itu banyak ya tergantung dari perspektif beberapa perspektif ya. Nah, ini nanti yang akan kita pahami nama-nama biayanya ya. Jadi yang pertama kita akan melihat klasifikasi atau konsep biaya dari fungsi pokok perusahaan. Yang kedua adalah dari hubungannya ya antara biaya dengan yang dibiayai. Kemudian yang ketiga adalah dilihat dari perilakunya. Yang keempat adalah dari waktunya, terus yang kelima adalah dari terkait dengan decision making atau tidak. Ya, kita akan membahas one by one secara cepat, ya, tapi tetap Anda bisa memahami. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya, ya, fungsi pokok perusahaan, ya, fungsi pokok perusahaan. Ini saya akan bertanya dulu ya kepada teman-teman. Kira-kira contoh ya, mungkin Tiffany ya. Kalau Anda bekerja di perusahaan penerbangan, contoh Dirgantara Indonesia ya. Kira-kira perusahaan itu punya fungsi apa aja, divisi apa saja? Banyak Bu, mungkin ada di bagian produksi. Terus habis gitu di bagian pemasaran yang PR-nya, public relation-nya, lalu di bagian dalam, jadi buat di office yang ngurusin masalah administrasi, lalu masalah apa ya tentang kertas-kertas, surat menyurat dan lain-lain orang yang ada di office di dalam itu. Oke, baik. Ya, terus saya akan coba itu escape dulu. Jadi saya akan kenalkan Anda satu istilah yang disebut sebagai value chain. Ini adalah konsep umum yang membagi perusahaan menjadi proses utama dan proses bisnis. Ya, proses utama dan proses pendukung. Let me show you ya. Seperti ini ya, image. Jadi digambarkan bahwa seringkali suatu organisasi, entah dia mau perusahaan aircraft, bisa workshop gitu kan, workshopnya Baktiar gitu. Nah biasanya akan digambarkan lewat dua proses ini, ya, yang kita sebut sebagai proses inti dan proses pendukung. Internetnya sudah kelihatan ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, itu dia. Nah, ini. Nah, yang disebutkan Tiffany tadi cukup komprehensif ya. Tidak semua perusahaan memiliki yang komplit gitu, tapi at least they usually have ya. Disebut sebagai inti ya, proses inti. Ada lagi. Nah, primary activity itu contohnya misalkan kalau kuliah ya mahasiswa masuk mulai proses perkuliahan sampai selesai. Ya, jadi ini apa inputnya adalah mahasiswa, keluarnya adalah mahasiswa sampai wisuda. Ataupun kalau dia berbicara tentang proses produksi, ya dia adalah bahan baku yang masuk seperti Baktiar buat workshop gitu kan, ada logam, plat besi, baut dan seterusnya, keluarnya adalah mesin yang bisa dijual gitu. Nah ini kita sebut sebagai proses inti yang dilewati oleh produk atau jasa yang mau kita perjualbelikan. Sedangkan yang ini adalah proses pendukung ya.
ya, apakah bagaimana teknologinya, bagaimana SDM-nya, bagaimana fasilitasnya, bagaimana proses pembeliannya. Kalau di Ubaya ini supporting system namanya. Supporting system itu seperti library, layanan umum gitu kan, kemudian sumber daya manusia atau beberapa divisi yang terletak di rektorat di Ubaya Ngagel seperti itu. Nah, tadi Tiffany juga menyebutkan ada marketing masuk ke sini. Ya, intinya marketing adalah orang yang akan memasarkan produk sebuah perusahaan. Kemudian Bu ada juga yang bagian administrasi. Nah, itu bisa masuk ke pendukung ya. Kemudian Bu ada yang bagian beli-beli itu masuk ke procurement. Kemudian ada gudang yang simpan itu inbound dan outbound logistik. Tapi yang terpenting itu adalah si operation itu sendiri, proses produksi itu sendiri. Nah, secara garis besar ketika kita memahami suatu organisasi itu seperti ini, fungsi organisasinya seringkali bisa dibagi menjadi dua bagian besar ya, dua bagian besar. Kembali lagi ke slide ini. Dua bagian besar yang dimana kita katakan adalah fungsi produksi ya, sehingga muncullah istilah yang disebut sebagai manufacturing cost ya, biaya produksi atau biaya manufaktur. Kemudian ada lagi yang satunya lagi itu fungsi umum dan fungsi penjualan. Ini yang kita sebut sebagai non-manufacturing cost. Ya, jadi dia bagi menjadi dua kelompok besar. Sekarang Anda akan mengenal istilah pertama, manufacturing cost MC atau non-manufacturing cost NMC. Ya, manufacturing cost itu adalah semua biaya yang terjadi untuk memproduksi atau bermanufaktur ya, aktivitas produksi. Sedangkan non manufacturing cost itu biasanya related to the supporting system ya, supporting system administrasi dan umumnya untuk memastikan produknya terjual ke customer dan selain di luar produksi lah seperti itu ya. Nah, istilah yang pertama ini, manufacturing cost, kita bisa membaginya menjadi 3 komponen, ya, biaya produksi dan biaya operasional. Istilahnya juga ada manufacturing cost dan non-manufacturing cost, ya. Kemudian ini adalah manufacturing cost yang kotak atas, yang bawah adalah non-manufacturing cost. Dilihat-lihat dulu ya. Sambil kenalan, Bu ini baca dulu chatnya. Ivan 20, Yesa 50. Ya, oke. Terus ini adalah komponennya manufacturing cost. Ya, beberapa istilah ya. Nanti kita kenal sebagai MC ya, MC. Saya tulis dulu pakai tab ya. Kemudian MC sendiri itu akan terbagi menjadi 3 komponen. Kalau Bu Yeni boleh nulis seperti ini, maka biaya produksi atau banyak ya istilahnya ya. Apakah itu HPP atau itu manufacturing cost, itu bisa dihitung dari direct material cost ditambah direct labor cost ditambah FOH. Ya, itu singkatannya ya. Direct material cost itu disebut sebagai DMC, direct labor cost DLC, FOH itu factory overhead. Nanti kita akan membahas beberapa contoh pada slide berikutnya ya. Kemudian berikutnya ada juga Anggara atau Saverio yang kita sebut sebagai non manufacturing cost ya, di luar aktivitas memproduksi ya. Biasanya kita bagi menjadi 2 sehingga non NMC itu terdiri dari biaya penjualan ya, biasa kita sebut sebagai biaya penjualan plus biaya administrasi dan umum ya. Jangan heran ya, walaupun suami saya lulusan teknik mesin, ketika memilih berkarir menjadi wira swasta, kalian pasti akan face the problem, Anda akan membuat laporan keuangan. Nah, ketika kita berbicara tentang laporan keuangan, konsep ini selalu muncul ya. Ini apa namanya? Selalu disebut sebagai harga pokok ya, harga pokok. Kalau yang ini disebut sebagai harga atau biaya operasional, seperti itu ya. Oke. Jika ada pertanyaan silakan ya ditulis di chat, nanti Bu ini boleh langsung ditulis ya daripada lupa. Kita lihat dulu MC
non-manufacturing cost. Ya, MC terdiri dari direct material cost, direct labor cost, dan material overhead. Manufacturing overhead atau factory overhead. Ya, kalau direct material cost itu gampang. Semua bahan yang bisa ditelusuri di dalam produk tersebut kita sebut sebagai biaya bahan langsung, direct material cost. Kalau direct labor cost itu adalah semua tenaga kerja yang berkontribusi langsung kepada proses pembuatannya. Itu disebut sebagai direct labor cost. Kalau manufacturing overhead itu adalah di luar itu, di luar direct material dan direct labor plus macam-macam biaya yang terjadi asalkan terjadi di proses produksi, itu kita masuk semua di manufacturing overhead. Ya. Nah, kalau di sini kita lihat sekilas ya. Oh, mobil direct materialnya ya banyak lah ya. Di situ dikatakan radio yang diinstalasi. Apakah Anda bisa menyebutkan direct material cost yang lain terkait dengan produk mobil? Halo? Just see that. Ban karetnya, Bu. Ban, iya, ban. Lagi? Mesinnya. Mobil, Bu. Bodi Mesin, mobil. betul. Mesin, terus kemudian apa namanya, kaca, dan seterusnya. Oli tidak masuk. Oli tidak termasuk direct material cost. Anda kan nggak mau toh beli mobil baru tapi ada bekas olinya. Kan pasti bersih gitu. Ya. Jadi oli tidak termasuk direct material cost. Direct material cost itu adalah sesuatu yang mudah ditrace ke produknya. Ya. Nah, oli nanti kita akan masuk ke yang kita sebut sebagai manufacturing overhead. Direct labor cost itu adalah orang yang langsung, ya. Jadi operator yang merakit, ya. Kalau Anda pernah lihat pabrik otomotif, ada yang merakit meja, ada yang ngecat dan seterusnya, ya. Itu adalah direct workers, ya, direct labor. Nah, kalau misalkan Bu Yeni adalah atau Tiffany adalah kepala pabrik atau mandornya mereka, bagian penjadwalan produksi, mereka ikut nimbrung di dalam lancarnya proses produksi, tapi mereka tidak langsung berhubungan dengan kerjaannya. Nah, itu tidak kita sebut sebagai direct labor. Tidak. Itu tidak termasuk direct labor, ya. Yang direct labor itu adalah orang yang berkontribusi. Jadi kalau misalkan tadi Baktiar buka workshop, orang yang membubut, memasang, membuat mesin itulah yang kita sebut sebagai workers-nya, direct labor. Tapi ada orang yang desain, ya, desain yang gambar dulu. Nah, itu tidak, ya. Itu adalah indirect labor, ya. Sehingga semua indirect labor dan indirect material akan kita masukkan ke dalam biaya overhead. Asal dia terjadi di dalam lantai produksi. Untuk memproduksi, tidak termasuk direct material, tidak termasuk direct labor, dia sudah pasti masuk ke manufacturing overhead, ya. Sehingga manufacturing overhead itu bisa terbagi menjadi indirect labor, indirect material, dan lain-lain. Ya, ada iklan lewat ya, jagung manis ya, seperti itu. Nah, tadi kita katakan oli ya, jadi oli, kain lap gitu kan. Kalau kita kerja itu kan kadang ada kain-kain lap ya. Bu ini juga pernah bisnis yang namanya kain macun, kain majun. Jadi tekstil itu punya sisa-sisa kain daripada dibuang, kain itu dijahit, gumpal, kemudian kain itu dijual ke pabrik-pabrik yang membutuhkannya untuk ngelap-ngelap ya. Daripada beli kain bagus ya mending pakai kain bekas gitu. Nah, itu kain maju. Nah, kain seperti itu kalau dipakai di lantai produksi itu kita sebut sebagai indirect, tapi dia tidak pernah ikut terjual gitu. Tapi kita butuhkan dia ya, oli, terus kemudian kompresor dan seterusnya, itu semua kita masuk ke dalam manufacturing overhead. So, yang membedakan lulusan sarjana yang mengerti tentang konsep biaya, dan tidak mengerti dengan konsep biaya itu adalah di sini ya. Jadi misalkan Bu Yeni punya usaha home industry buat susu sari deli misalkan, seperti itu ya kan. Karena Bu Yeni lulusan S1 sarjana, cara berpikirnya sudah ngerti ya, berpikirnya bahwa HPP itu mesti kudu dihitung dari direct material, direct labor, dan manufacturing overhead ya.
Kemudian setelah dihitung ketemu nih HPP kita untuk susu sari delay 1 botol sekian itu 8.000. Terus kita jual 10.000. Untung 2.000 ya. Kalau kita cerdas sedikit, botolnya tuh nanti kita kasih kayak apa isu lingkungan, misalkan oh kami tidak pakai botol, kami pakai kaca gitu kan. Terus kemudian punya kami airnya dari pergunungan atau ada O2-nya. Wah, sedikit tambah value, kita mau jadikan premium produk, kita berani jual di harga 15.000, untungnya lebih banyak gitu. But kita sih common product dulu, karena susu sari delay jarang orang yang mau premium produk ya. Siapa yang mau minum susu sari delay sampai 30.000 per botol kan nggak ada ya. Terus kita 8.000 kita hitung, terus kemudian kita jual 10.000 untung 2.000. Tetangga kita juga home industry, mak-mak gitu kan, lulusan ST, buat sari delay juga. Soalnya dia kita lagi buat, dia intip terus dia ikut belajar. Terus dia uang belanjanya dia beli, oh aku cuma habis 50.000 bisa dapat 100 botol, berarti HPP ku itu 5.000 doang. Dia jual 7.000. Atau dia jual 8.000. Dia kira dia untung 3.000 untuk setiap botol, ya. Dan dia lebih laku gitu ya, lebih laku daripada kita gitu. Tapi kan kita bisa punya pangsa pasar sendiri. Tapi yang terjadi adalah ketika dia jual terlalu banyak yang laku, sebenarnya setiap botol yang dia jual, jangan-jangan dia mengalami kerugian karena dia cuma ngitung bahan. Ya, aku beli belanjaku habis delay dan seterusnya 50.000, aku jadi 100 botol. Dia lupa itu ngitung kalau dianya sendiri habis berapa jam di situ kan. Dia juga lupa ngitung LPG yang dia beli. Dia lupa ngitung, dia sewa dapurnya dia itu kontrak berapa. Dia lupa. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian membuat semakin banyak sari delay yang terjual, dia semakin mensubsidi setiap botol yang dia jual, sebenarnya seperti itu. Nah, itulah yang membedakan orang yang mengerti konsep biaya dan tidak biaya, karena itu penting banget ke dalam penentuan HPP. Jangan sampai Baktiar sampai menghitung HPP mesin yang dijual, kira untung sudah 10 juta, ternyata rugi gitu ya, seperti itu. Nah, itu kita sebut sebagai direct material cost, dan di dalam konteks perusahaan, harga pokok itu sangat penting ya, harga pokok. Ya, bukan hanya di manufaktur, di jasa. Kan ada hitungannya, kenapa sampai UPP kalian jatuhnya seperti itu kan, ada hitungannya gitu kan, nggak tiba-tiba muncul seperti itu. Nah, ada lewat perhitungan. Nah, perhitungan itulah yang kita sebut sebagai harga pokok produksi, HPP atau manufacturing cost ya. Oke. Nah, biasanya kalau misalkan tadi Bu Yeni kasih ilustrasi, Bu Yeni punya produksi susu sari delay ya, gini ya, botolnya gini kan ya. Harganya 8.000 ya, 8.000. Nah, itu biasanya kontribusi pertama biayanya itu dari dua ini, about 60% ya. 40%-nya biasa dari sini ya, karena kalau kita ngomong produk ya biasa banyak terserap di dua ini. Manufakturnya sekitar 40%, 30-40% ya. Yang seringkali dilupakan orang yang tidak ngerti konsep biaya itu, ini 40%-nya terlupakan sehingga harga pokok mereka drop gitu. Mereka lupa memperhitungkan ini. Nah, itulah yang kemudian ini disebut sebagai prime cost, karena produksi biasanya terserap kedua komponen tersebut. Sedangkan direct labor dan manufacturing itu tidak disebut sebagai biaya dasar, tapi biaya konversi. Nggak ada mereka, produk kita tidak bisa, bahan baku tidak bisa berubah menjadi produk jadi. Seperti itu ya. Oke. Selesai konsep yang pertama, kita akan lanjutkan ke konsep yang kedua, yang kita sebut sebagai, masih konsep yang pertama, komponen yang kedua yaitu non-manufacturing cost, ya, non-manufacturing cost. Jadi contohnya tadi sudah disebutkan Tiffany, ya, beli dokumen surat jalan, telepon, kemudian kasih komisi penjualan gitu. Tidak ada hubungannya dengan jadi tidaknya mobilnya, ya. Jadi tidaknya mobilnya itu tidak ada hubungannya. Tapi kita butuh biaya operasional dua ini untuk memastikan mobil yang sudah kita produksi, yang sudah didesain oleh engineering kita, lulusan-lulusan seperti Anda itu, yang termasuk ke dalam kategori kategori overhead, factory overhead, yang sudah kita habis bahannya premium produk untuk mobil kita. Kalau nggak ada agent penjualan, mobil kita tidak pernah sampai ke customer, dan itu tidak pernah jadi duit, ya.
museum namanya, ya, museum namanya. Dan itu tidak bagus untuk perusahaan, ya. Sehingga non manufacturing cost akan terbagi menjadi dua ini, ya. Saya rasa cukup clear ya. Kalau sudah cukup clear, kita akan ke contoh yang pertama, ya. Kita akan mencek mana yang termasuk overhead, ya. Overhead tadi masuk ke biaya manufacturing cost, ya. Manufacturing cost yang overhead, ya. Jawabannya adalah ini bagian manufacturing cost khusus yang FOH. Nah, kita lihat manakah yang disebut sebagai overhead di Boeing, ya, Boeing, pabrik produksi pesawat terbang, ya. Lebih dari satu jawaban yang mungkin betul, ya. Contoh A, apakah dia termasuk manufacturing cost? Depresiasi dari forklift yang digunakan di lantai produksi. How do you think? Masuk, Bu. Masuk, ya, karena dia sudah ngomong factory forklift, alat material handling yang dipakai. Nah, material handling yang dipakai ini kita beli nih forklift, misalkan saya sama Yoser buka usaha pabrik Boeing, wow, ya. Kemudian kita beli forklift awal tahun 100 juta, ya. Terus kita pakai selama 1 tahun. Habis itu kita mendapat undian kaya pabrik Boeing yang kita mau jual ke orang itu. Nah, semua dijual termasuk forkliftnya. Di akhir penggunaan 1 tahun tidak ada kan yang akan menggunakan atau membeli forklift kita seharga seperti kita awal beli 100 juta. Tidak ada, ya. Kalaupun forklift itu Anda beli 100 juta, Anda simpen saja bungkus plastik sampai 1 tahun, tetap tidak ada yang membeli 100 juta, ya. Pasti ada penurunannya. Nah, penurunan akibat pemakaian maupun tidak pemakaian, penurunan akibat waktu itu kita sebut sebagai depresiasi. Nah, itu depresiasi dikenakan tuh di ke produk, ya. Jadi yang membedakan tetangga kita yang buat susu sari deli dengan kita yang lulusan sarjana buat susu sari deli itu adalah kita memastikan setiap botol yang kita jual ke orang itu dia sudah menanggung factory overhead. Biaya LPG-nya sudah kita tanggung sedikit, biaya listrik sudah kita tanggung sedikit, sehingga setiap botol yang terjual sudah menanggung biaya tersebut. Tergantung kita mampu produksi berapa gitu ya. Semakin banyak produksi kita, maka satu botol susu sari deli itu akan menanggung biaya depresiasi yang semakin sedikit. Semakin besar depresiasinya, semakin sedikit produksi kita. Misalkan Bu Yeni, listrik habis 3 juta buat satu botol susu sari deli doang, nggak laku. Maka 3 juta itu akan teralokasi kepada satu unit tersebut, ya. Anyway, tapi yang dimaksud di sini itu nanti kita akan berbicara konteks itu lagi ya, terkait dengan volume perusahaan, ya, volume produksi. Nah, ini adalah factory overhead karena ini termasuk manufacturing, bukan direct material, bukan direct labor. Jawabannya A, ya. B, komisi penjualan, apakah dia termasuk manufacturing atau non manufacturing? Non manufacturing. Non manufacturing. Betul. Ya, dia termasuk non manufacturing karena memastikan memastikan penjualan kita ini. Ini apa namanya, the cost of the freight recorder in Boeing 767. Ya. Non manufacturing. Oh, jadi freight recorder itu adalah pesawat Boeing 767, di dalamnya itu ada freight recordernya, ada semacam bagian dari mesin yang disebut sebagai freight recorder, ya. Itu biayanya. Nah, ini termasuk manufacturing atau non? Non, Bu. Ini Anda punya pesawat, ya. Salah satu bagian dari mesinnya ini adalah harganya, ya. Harga dari mesin atau komponen tersebut. Manufacturing atau non-manufacturing? Manufacturing, Bu. Manufacturing. Manufacturing bagian apa? Indirect. Iya, betul. Jadi ini termasuk direct material cost dan ini termasuk manufacturing cost, ya. Manufacturing cost. Kalau yang ini tadi juga manufacturing cost tapi yang bagian FOH.
ya, yang dicentang. Nah, yang terakhir adalah ini production supervisor, ya, production supervisor. Jadi bukan yang terlibat langsung, tapi dia yang bagian menangani karyawan-karyawannya, yang mengatur hari ini produksi berapa, yang mikir nanti produksinya lancar atau tidak. Ini termasuk non manufacturing atau manufacturing? Masuk manufacturing. Ya, kalau sudah masuk manufacturing, apakah dia labor? Iya. Bukan, Bu. Bukan, karena dia tidak bersentuhan langsung. Dia bukan direct labor, dia bukan direct material. Berarti dia termasuk indirect labor, maka dia termasuk ke dalam FOH. Maka jawabannya adalah D dan A. Ya, ini FOH juga. Ya. Jelas ya? Nanti di kuis itu sama seperti itu. Nanti dia kasih statement. Oh, depresiasi masuk kategori manufacturing atau non manufacturing. Wages of the production shift supervisor masuk manufacturing atau non manufacturing. Begitu saja mini kuisnya nanti di belakang, ya. Oke. Nah, konsep biaya yang kedua ini sebenarnya a little bit modified aja, modifikasi dari konsep biaya yang pertama. Kalau Anda sudah memahami konsep biaya yang pertama, yang kedua akan sama persis. Itu yang disebut sebagai hubungan antara biaya dengan yang dibiayai, direct atau indirect. Ya. Nah, kalau tadi kita lihat yang sebelah kiri, semua bahan atau biaya yang bisa ditelusuri di produk hanya dua yang direct, yaitu bahan baku langsung yang bisa ditelusuri ke produk atau tenaga kerja langsung yang terlibat gitu. Nah, dua inilah yang kita sebut sebagai direct. Sisanya indirect ya. Jadi sisanya adalah indirect, entah indirect labor, indirect material, marketing cost, administration cost dan seterusnya. Jadi Anda kalau sudah non manufacturing cost ya guys, dia pasti indirect lah. Tapi kalau dia manufacturing cost, DMC dan DLC baru direct. Kalau FOH-nya sudah indirect karena tidak bisa langsung ditris ke produknya. Nah, ini yang tadi Bu Yeni bilang, orang yang konvensional cara berpikirnya, they only stuck on the direct cost ya, yang bisa dilihat di produknya, sehingga mereka lupa memperhatikan yang indirect tersebut ya. Konsep yang berikutnya. Nah, ini konsep. Ya, Mbak. Silakan. Aku mau tanya. Iya. Misalnya nih, aku barusan mau merintis. Nah, berikutnya ini ya, dari pengalaman Bu Yeni mengajar mahasiswa, banyak mahasiswa yang miss konsepnya di sini ya. Fix, semi, dan variable. Bu Yeni kenalkan dulu yang disebut sebagai fixed cost dan variable. Kalau semi variable adalah in between ya, di antara. Contoh. Nah, kalau variable cost itu artinya, kalau kita berbicara konteks misalkan susu sari delay, ya, biaya ini akan mengalami perubahan kalau kita produksi sedikit atau banyak. Dia mengikuti, ya, variable cost mengikuti. Contoh misalkan Bu Yeni produksi satu botol susu sari delay, ya, dengan produksi 1000. Nah, biaya apa yang mengikuti perubahannya menurut Anda? Biaya apa yang mengikuti perubahannya? Biaya apa yang ikut berubah? Bahan, Bu. Bahan pembuatan sari delaynya. Iya, betul. Ya, artinya kalau saya buat 10 botol cuma habis 1 kilo. Kalau saya buat 1000 botol, saya mungkin habis 100 kilo, contoh ya. Jadi biaya itu ikut mengalami perubahan ketika aktivitas produksi kita berubah, volume kegiatan kita berubah. Dan salah satunya adalah direct material cost, ya. Sehingga ketika komponen itu masuk ke dalam direct material cost, otomatis dia akan menjadi variable cost, ya. Tapi kalau fixed cost ini enggak. Fixed cost ini Anda memproduksi 1 unit atau 10 unit atau 11 unit atau 30 unit, itu biayanya fix, ya. Nah, bisakah kalian pikirkan kalau untuk bisnis produksi susu sari delay, apa yang fix di situ? Botolnya, Bu. Apanya? Botol. Motor? Botol. Oh, botolnya. Iya.
botol sama seperti sari delay. Kalau Anda beli jual 10, ya maksudnya ketika demand kita 10, kita belinya 20 gitu. Ketika kita demand-nya semakin banyak, kita stoknya lebih banyak gitu. Ya, mungkin dari perspektif yang lain. Misal kita sewa gudang, kita sewa tempat untuk membuat untuk home industry kita. Ya, sewa satu rumah harus bayar 1 tahun. Kan kita tidak bisa ngomong ke ibu kosnya itu atau yang mengkontrakkan ke kita, maaf ya, aku baru jual 10 sari delay, boleh enggak uang kontraknya 100.000. Besok-besok kita jual 1.000 botol, aku bayarnya lebih enggak kan. Jadi enggak mau tahu, fixed cost itu pancet aja, tetap Anda mau banyak atau sedikit itu tetap ya, seperti itu. Tidak ada gambarannya. Nah, kira-kira kompor bisa, Bu mungkin. Kompor ya. Depresiasi kompor ya. Depresiasi kompor ya, tapi LPG kompor itu variabel ya. Ya. Jadi kompornya kita sudah kadung beli nih. Pakai nggak pakai ya belinya sudah seperti itu ya. Nah, ini karakteristiknya, mungkin saya cerita dari gambar ini saja ya. Nah, kalau biaya variabel itu per unitnya fix ya, per unitnya fix. Tapi totalnya mengikuti ya. Jadi ini. Jadi biaya variabel itu kalau per unitnya itu stay same. Contohnya Bu Yeni, Anda misalkan atau anak Bu Yeni suka makan Indomie gitu kan. Jadi saya gambarkan chart gitu ya. Indomie sebungkus itu sama, seperbungkusnya selalu sama, misalkan 2.000. Tapi kalau hari pertama makannya, kalau dia makannya hari pertama 1 bungkus 2.000, hari kedua makannya 10 bungkus sudah total 11 bungkus sudah 11 bungkus kali 22.000. Semakin banyak Indomie yang dimakan, maka harga biaya bahan mie-nya semakin tinggi dan itu totalnya akan semakin meningkat. Tapi per unitnya remain the same. Ya, maksudnya per unit itu artinya biaya untuk membeli Indomie itu sama per unitnya. Tapi ketika diakumulasi tambah banyak pemakaian, total biayanya akan tambah besar. Ya. Kebalikannya kalau fix itu totalnya the same. Misalkan biaya ubaya, kalian kuliah gak kuliah, kan tetap ubaya harus bayar satpamnya kan, security outsourcing itu, kontrak dengan pihak ketiga, 10 juta per bulan untuk fakultas teknik. Kalian mau ada kuliah, mahasiswa masuk atau tidak, daring atau tidak, libur atau tidak, 1 tok yang masuk, 10 masuk, biaya gaji security tetap harus kita bayarkan. Itu kita sebut sebagai fixed cost. Ya, sedangkan per unitnya itu grafiknya berkebalikan dengan ini. Jadi ini grafiknya itu untuk total yang ini. Kalau yang grafiknya ini untuk total, untuk yang unitnya total. Jadi artinya kalau saya punya biaya sewa rumah per bulan 10 juta, saya produksi 1 biji susu sari delay, 1 botol, maka per unitnya mahal ya. Tapi ketika saya produksinya lebih banyak, misalkan saya produksinya 50 botol, biaya per unitnya jadi lebih murah lagi. Begitu juga kalau saya produksi semakin banyak, maka total fixed cost itu dialokasikan ke lebih banyak unit, dia akan semakin turun ya. Sehingga grafik total fixed cost yang dialokasikan ke per unit itu akan menurun seiring dengan banyaknya jumlah produksi. Ya. Nah, untuk lebih memantapkan Anda berpikir itu, saya perlu meng-highlight terkait dengan fixed cost ya. Konsep berpikir fixed cost. Gambar ini ya, bisa garis lurus atau ini ya. So Anda imagine ya, bayangkan Anda sekarang itu ada 2 restoran di depan mata Anda ya kan. Misalkan
Anda mungkin masih kos ya atau lagi di kampung halaman masing-masing gitu. Dua-duanya sama-sama jual pizza ya. Ya, katakanlah kakak adik jualan gitu. Ya, kakak adik jualan. Ya. Kakak adik kan sering jualan yang sama itu kayak toko obat China, Ban Sentong sama Ban Cintong itu di Jagalan itu kan. Ya, berkompetisi tapi sesama ini saudara gitu. Nah, ini Bu Yeni mau ilustrasikan. Jadi kalau Anda lihat resto A memiliki fasilitas yang sama dengan resto B. Fixed cost-nya sama, etalasenya sama, meja kursinya sama gitu. Biaya yang mereka habiskan sama, 100 juta. Sudah habis 100 juta. Kemudian kalian lihat, wah, yang A itu rame, yang B itu sepi. Ya, mungkin karena enak, tapi mungkin karena murah. Karena apa? Karena 100 jutanya itu kalau dia berhasil jual barang banyak, maka fixed cost itu dialokasikan ke setiap unit, maka biaya yang ditanggung per unitnya jadi lebih murah. Ya, konsep yang sama juga ketika Bu Yeni memilih sekolah ya untuk anak Bu Yeni. Ada sekolah dekat Ubaya, International School ya, National Plus. SPP kami 2 juta, hampir sama dek kalian gitu kan? Kan korban mama-mama gila ini. Mama-mama milenial yang mau anaknya sekolah bilingual, trilingual gitu kan, korban mak-mak sekarang lah gitu kan, seperti itu. Terus saya tanya loh, kenapa UPP-nya 2 juta? Oh, kita gurunya asli native, kalau Inggris dari Filipino, kalau Mandarin dari China ataupun dari mana. Wow, gitu kan. Terus kemudian muridnya berapa? Satu angkatan, 7 orang. Wah, saya sudah mikir nih. Yang nanggung gurunya datang itu cuma 7 murid itu ya. Terus kemudian karena dia menangnya di lokasi ya, dekat Ubaya, dekat rumah Bu Yeni. Terus yang satunya lagi agak jauh ya, agak jauh 2 kali perjalanannya. Kalau misalkan yang sekolah ini 5 menit, yang ini 15 menit, 2 sampai 3 kali. Terus saya tanya, fasilitasnya sama lah. Fasilitasnya sama. Terus saya tanya, satu angkatan berapa orang? 100 orang. UPP-nya berapa? 1,2. Dengan fasilitas yang sama, dia bisa buka harga UPP lebih murah. Karena apa? Karena fixed cost-nya itu terserap ke jumlah siswa yang lebih banyak. Kalau yang tadi yang sekolah dekat rumah itu fixed cost-nya dialokasikan ke 7 orang doang. Ya kan, per orang kan mahal jadinya. Kalau yang satunya dengan asumsi fixed cost yang sama 100 juta, dia alokasikan ke 100 orang. Jadi kita nanggung rame-rame kan. Seperti Anda kalau makan lah, kalau kita 13 orang makan, Yoser yang tanggung. Wah, babak belur dia kan, dia harus nanggung kita makan semua gitu. Atau kita tanggung rame-rame, per orangnya jadi lebih murah. Nah, konsep berpikir itulah yang mengatakan bahwa sebuah bisnis apapun, sekolah apapun, bisnis apapun itu volume kegiatannya nggak boleh terlalu rendah. Ya, that's why ya sama universitas memiliki cara pandang yang sama. Mau nerima 10 orang seperti kita, ditambah 3 orang itu fixed cost-nya sama, ditambah 10 orang itu fixed cost-nya sama. Ya mending 10 orang yang tidak mampu itu kita biaya dengan beasiswa. Makanya nggak salah kan? Kayak Bu Yeni buka kelas 45 orang dengan 51 orang kan sama aja fixed cost-nya. Bu Yeni tetap dibayar 3 jam seperti ini. Tapi sisa orang yang kita terima itu adalah yang beasiswa yang mungkin cerdas tapi tidak mampu. Nah, itu cara berpikir fixed cost. Ya, jadi kalau kalian lihat restoran A dan B, A rame, B sepi, lebih murah, lebih enak, ya semua pada masuk ke sana gitu. B-nya harus berpikir ya bagaimana mengubah struktur biayanya dia untuk supaya dia volume kegiatannya bisa lebih banyak. Ya, itu fixed dan variable cost. Ya. Nah, sekarang kita latihan nih. Mana yang termasuk? Yang ditanya apa? Variable. Which one? Variable. Nah, latihan. Apa jawabannya? Tadi kan sudah ya. Nah, kita membahas. A. Mungkin ada yang mau komen atau Bu ini tanya. Samuel. A. Iya, Bu. Biaya listrik untuk menerangi toko Baskin Robin kita. Kita buka stand di sebuah mall. Biaya listrik yang ditagihkan mall ke kita. Sekian duit. Itu fix atau variable? Fix, Bu. Fix ya, berarti tidak exclude ya, lewat. Tidak. Ya. Saya silangi ya. Oke, terima kasih Samuel.
Kemudian berikutnya siapa lagi? Abraham tadi mungkin salahnya bukan di sini kayak ini. Robi. B. Robi, gaji dari store manager, fix atau variabel? Oke, Bu Yeni bantu ya. Kalau fix itu, kamu jual 1 scoop es krim Baskin Robbins, 2 atau 5, itu gajinya tetap. Tidak. Jadi gaji store manager itu tidak dipengaruhi oleh berapa banyak aktivitas penjualan es krim. Tapi kalau yang variabel itu berarti gaji store manager Anda itu tergantung daripada es krim yang terjual. Kalau es krim 1 dia dapatnya cuma gini, es krim 2 dapatnya gini dan seterusnya, itu variabel. Nah, menurut Anda gaji dari store manager lebih cocok fix atau variabel? Variabel. Maaf, Robi gak dengar? Variabel, Bu. Variabel. Nah, kalau Anda gaji store manajernya variabel itu berarti pakai sistem bonusan. Ya. Ya, seperti itu loh. Apa broker penjual rumah berhasil jual 1 rumah atau mobil, gajinya segini. Tapi kalau gaji store manager itu usually bukan variabel ya. Ya. How do you think, Yesa? Do you think it's variable or fixed? Itu termasuk ini nggak Bu, apa istilahnya jabatan? Jabatan, ya. Gajinya kan fix ya? Iya, fix. Ya, jadi beda gitu. Jadi terjual Baskin Robbins atau tidak, ya mau jual banyak atau jual sedikit, gaji store manager tetap harus kita bayar ya. Jadi ini termasuk fix. Oke. Nah, sekarang biaya dari es krimnya fix atau variabel? Rico? Kalau menurut saya fix ya. Kalau cost of ice cream itu ini, misal Anda jual Baskin Robbins 100 unit dalam 1 bulan. Anda beli es krimnya lebih banyak atau lebih sedikit daripada Anda jual cuma 10 unit? Lebih banyak. Lebih banyak. Dalam arti, kalau Anda jualnya 10 unit dengan 100 unit, biaya es krim itu mengalami perubahan enggak? Dari yang tadinya cuma terjual 10 dengan 100, mengalami perubahan? Aduh. Kalau mengalami perubahan, ini namanya variabel. Variabel. Ya. Tapi kalau tidak mengalami perubahan, ini namanya fix. Contoh, saya kembali lagi ke B. Kalau Anda jual Baskin Robbins 10 dengan 100, gaji store manajermu berubah enggak? Enggak. Enggak, dia termasuk fix ya. Jadi ini F, ini F. Seperti itu ya cara membedakan fix sama variabel. Begitu juga napkin. Kalau Anda jual 100 sama 1000 atau 10, setiap es krim kan dikasih sapu tangan gitu, tisu gitu. Nah, biaya napkinnya termasuk variabel atau fix? Fieri? Variabel, Bu. Variabel, ya. Karena semakin banyak terjual, maka kita harus pergi beli tisu gitu. Ya, mungkin lebih gampang seperti ini ya, guys? Anda pergi malam-malam lapar, pergi beli martabak sama terang bulan, ya. Terus kemudian Anda pesan martabak, oh habis kejunya, pergi beli. Nah, itu variabel. Semakin banyak martabak yang dibeli, stok kejunya habis, dia pergi beli lagi. Tapi biaya listriknya tetap, dia kan harus nyala tuh. Dari lampu jam 5 sampai jam 10 malam. Entah ada yang mau beli atau tidak, lampu listrik di tokonya dia kan tetap harus nyala. Nah, itu fix. Ya. Ya. Nah, ada yang berada di tengah-tengah antara fix sama variabel. Itu disebut sebagai semi variabel. Ya. Contoh nih, handphone yang pasca bayar. Kalau pasca bayar itu kan ada fix rate-nya ya. Ada fix rate-nya per bulan kena gini, tapi kalau pemakaian banyak, bayarnya harus lebih mahal. Nah, itu masuk ke semi variabel. Di dalamnya ada setengah fixnya, ada setengah variabel. Ya. Atau contohnya misalkan telepon rumah atau listrik ya. Listrik itu Bu Yeni ada di Ubaya gitu. Ada
koridor-koridor yang kalau ada kuliah atau tidak kuliah itu setiap jam 5 sudah nyala tuh sampai besok pagi baru dimatiin. Kalian ada kelas atau tidak? Tetap itu fix ya. Tapi ketika ada kuliah, AC kan tambah lebih banyak. Listrik tambah lebih banyak, ruang tambah lebih banyak. Jadi kalau bill-nya itu dijadikan satu, maka itu disebut sebagai semi variabel karena ada biaya tertentu yang fix, ada biaya tertentu yang variabel yang berubah-ubah seiring dengan banyak tidaknya perkuliahan, ya seperti itu. Oke. Nah, ada lagi enggak ya contoh soal berikutnya? Kita lihat. Nih. Nonton. Biaya manakah yang termasuk dengan variabel? Variabel ya, bukan fix ya, variabel. Di sebuah teater ya. Coba bayangkan Anda nonton XX1 ya, walaupun sekarang nggak boleh nonton karena pandemi gitu. Kalau dulu ya sekarang lagi keluar film terbaru Wonder Woman misalkan gitu. Nah, cuma bisa nonton di Netflix gitu kan, seperti itu. Nah, bayangkan kalau kita bisa nonton gitu kan. Nah, mana yang fix, mana yang variabel? A. Fix atau variabel? Mungkin Tiffany? Kalau yang di A, enggak sih Bu, fix ya. Itu fix ya? Iya. Mau tiket terjual 1.000, 10.000, film Frozen, film Wonder Woman, kita bayar, saya beli filmnya sudah fix segitu ya, sudah segitu ya, itu fix betul. Kemudian yang B, siapa lagi ya yang belum dipanggil? Abraham? Iya Bu. Yang B, fix atau variabel? Fix ya Bu. Royalty. Royalty itu gini. Anda kalau tulis buku, terus kemudian laku terjual, maka setiap buku yang laku terjual di Gramet itu Anda akan dapat royalty-nya. Ya. Sama seperti join misalkan Bu Yeni dengan Oyo. Setiap room yang terjual, Bu Yeni harus pay dia 30% karena Bu Yeni menggunakan platform aplikasinya dia untuk bayar royalty ke dianya. Seperti itu. Ya. Nah, menurut Anda loyalty itu fix atau variabel? Fix Bu. Karena kan sudah ada kayak persetujuan sebelumnya dan tidak bisa berubah semena-mena gitu. Oh, oke. Ya, dia memang ada persetujuannya. Maksudnya per tiket itu setiap tiket yang terjual itu dihargai mungkin 5% gitu. Ya, 5%. Tapi ketika tiket yang terjual itu semakin banyak, angka 5% ini kan berubah. Maksudnya 5% dari terjual 1.000 tiket dengan 10.000 tiket, itu biaya yang dikeluarkan akan berbeda. Tapi angka per tiket royalty-nya memang fix ya. Tapi ketika tiket penjualan semakin banyak, maka biaya yang harus kita keluarkan semakin banyak gitu. Ya. Jadi loyalty itu bukan seperti apa ya? Bukan seperti kayak pokoknya aku beli hasil mesinmu ini tak kasih uang 10 juta gitu. Habis itu aku boleh produksi seberapa banyak, enggak. Kalau Anda develop satu barang misalkan tadi Yesa berhasil menemukan sapu. Bu ini lihat filmnya itu judulnya apa itu? Inventor sapu pel yang terkenal. Aduh, lupa namanya itu. Tapi film itu termotivasi banget Bu ini. Jadi dia merancang alat pel sapu gitu, ya. Kemudian sapu itu ternyata berhasil dijual di retail kayak Carrefour dan seterusnya. Itu produksinya itu setiap produksi itu dia harus bayar satu piece sapu yang terjual itu atau sapu yang diproduksi oleh perusahaan itu dia akan bayar ke si tukang desainnya. Ya, makanya itu disebut sebagai register, ada huruf R-nya register. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah variabel, ya. Oh, variabel, baik. Variabel. Kemudian untuk wages-nya, gaji dari karyawannya, fix atau variabel? Hansel?
Ya, Bu. Oh iya, judul filmnya Joy. Terima kasih. Ini siapa yang balas itu? Baktiar. Iya. Jadi dia merancang satu perjalanan. Dia kan ibu dia harus membiayai. Wah, bolehlah kalian lihat. Bukan Joy-nya film kartun ya. Ya, Inside Out bukan itu ya, Joy. Ya. Terus kemudian tadi siapa Hansel ya? Yang C. Fix atau variabel Hansel? Yang mana, Bu? Yang C ya? C. Biaya gajinya dari karyawan bioskop. Fix, Bu. Fix ya. Jadi kemudian yang keempat, yang terakhir? Fix juga, Bu. Ya, yang terakhir bisa fix ya. Kalau dia bayarnya bulanan ya. Kalau dia bayar harian, bisa termasuk variabel dalam arti gini, ya kita sudah punya karyawan bulanan yang membersihkan bioskop. Tapi Sabtu Minggu itu, misal Bu ini sudah punya, kita punya bioskop, kita semua pemilik bioskop, kita sudah punya si Mbak Siti dan Mbak Lala yang membersihkan Senin sampai Minggu setiap hari. Tapi khusus Sabtu Minggu itu terlalu banyak orang, ya, yang buang popcorn lebih banyak. Si Mbak Siti sama Mbak Lala tidak kuat. Itu gaji bulanan. Itu disebut sebagai fix. Kemudian mereka ngeluh, Bu, Sabtu Minggu itu lo rame, kita lo gak kuat. Oh ya wis, saya tambahkan part-time workers gitu. Nah, part-time workers itu bayarnya jam-jaman. Jadi ada si karyawan yang kita hire, kamu bayarnya jam-jaman ya, tapi datang khusus Sabtu jam gini sampai jam gini. Nah, kalau itu yang terjadi, the cost of the cleaning up, kalau itu yang terjadi untuk si jam-jaman itu, temporary itu masuk variabel. Jadi kalau ada aktivitas saja baru muncul biayanya, kalau tidak ada aktivitas dia tidak perlu muncul. Ya, sehingga yang D itu dikasih catatan, ya, seperti itu. Oke ya, fix sama variabel selesai. Oke, berikutnya kita akan mengenal konsep biaya yang disebut sebagai produk dan periodik. Ya, produk sama periodik itu hampir sama cara berpikirnya dengan manufacturing dan non-manufacturing. Ya, supaya lebih gampang, Bu Yeni tunjukkan gambar berikut ini ya, gambar chart ini. Nah, kalau Anda sudah paham manufacturing dan non-manufacturing, ya. Sorry guys, saya izin dulu ya, karena hujan saya harus tutup jendela dulu supaya suaranya nggak ini. Sudah kedengaran kembali? Ya, sudah Bu. Ya, kalau sudah mengenal manufacturing cost, maka manufacturing cost disebut juga dengan product cost ya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut ya. Produk di sini bisa produk, bisa jasa gitu ya. Jasa contohnya seperti universitas, jasanya pendidikan. Kalau produk seperti circuit breaker-nya, produknya circuit breaker. Sedangkan non manufacturing cost ini adalah biaya yang memastikan usaha itu berjalan, tapi biasanya dikeluarkan secara rutin per periodik, apakah per minggu, misalkan biaya bahan bakar ngirim, biaya bahan bakar untuk transportasi pengiriman, terus biaya gaji dari tenaga administrasi, biaya komisi dari penjualan, biasanya dihitung secara periodik, makanya disebut sebagai periodic cost. Ya, jadi konsepnya hampir sama, ya, cuma beda istilah saja. Nah, untuk melatih latihan Anda sekarang kita akan, untuk melatih pemahaman Anda sekarang, tadi kan sudah latihan manufacturing cost, sekarang kita akan coba latihan non manufacturing cost ya, seperti berikut ini. Nah, biaya manakah yang termasuk periodik? Ya, kalau berbicara periodik berarti dia sama seperti mencari non manufacturing cost. Ya, oke, yang A. Apakah A? Manufacturing equipment depreciation termasuk manufacturing atau non? Masuk manufacturing. Termasuk, ya, ini termasuk manufacturing. Oke, yang kedua, pajak. Pajak dari yang harus dibayar di pusat. Manufacturing atau non? Non-manufacturing. Non-manufacturing. Jadi ini adalah kontribusi perusahaan ke pemerintah supaya bisa bangun infrastruktur ya. Direct material cost sudah jelas, manufacturing cost. Electricity cost di lantai produksi sudah jelas, manufacturing cost. Kalau yang ini bagian FOH,
ya. Kalau yang ini bagian DMC, kalau yang ini bagian FOH juga, maka jawabannya adalah B, ya. Jawabannya adalah B. Oke. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Konsep biaya yang terakhir ya. Dua terakhir ya. Konsep biaya dua yang terakhir adalah jangka waktu ya. Berbicara tentang pengeluaran dari segi waktu ya. Jadi kalau misalkan pengeluarannya itu yang tadi kita sebutkan beberapa macam itu seperti apa yang tadi disebutkan sama bulanan gitu ya, entah bayar biaya transportasi, kemudian biaya bahan, biaya perawatan mesin yang terjadi setiap bulan ya, itu kita sebut sebagai revenue expenditure ya, pengeluaran yang mengulangi pendapatan secara periodik, revenue. Ya. Satunya lagi disebut sebagai capital expenditure. Jadi pengeluaran yang tidak berwujud biaya, tapi dia berwujud ke pengadaan pengadaan fasilitas ya. Contoh misal kita kalau yang di sini itu kan kita punya untung 100 juta misalkan. Kita bayar gaji, terus bayar perawatan mesin, macam-macam, keluar untungnya 30 juta, ya. Nah ini biaya ini disebut biaya revenue expenditure karena mengurangi revenue yang kita dapat. Tapi kalau di sini enggak, misalkan kita punya profit 100 juta, ya, kita pakai untuk beli truk bekas 80 juta, ya, duitnya memang hilang dalam bentuk 8 juta, tapi wujudnya adalah kita dapat truk gitu loh. Kita dapat truk. Jadi truknya itu sebagai ganti dari duitnya. Jadi itu yang kita sebut sebagai capital expenditure ya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan fasilitas yang mungkin waktunya lebih dari 1 tahun pemakaiannya. Ya. Next, yang terakhir adalah biaya yang terkait dengan keputusan ya, disebut sebagai relevant or irrelevant. Ini nanti di bagian ekonomi teknik ya, yang tadi Bu Yuni ngomong time value of money baru banyak terpakai ya. Relevan sama irrelevant. Jadi relevant cost itu adalah biaya yang mesti kalian perhitungkan untuk mengambil keputusan. Sedangkan irrelevant itu biaya yang sudah terjadi di masa lalu yang mungkin tidak relevan lagi. Itu disebut sebagai sunk cost ya, biaya yang sudah tenggelam ya, nggak usah diungkit-ungkit lagi seperti itu. Nah ini contohnya ya, contohnya sama seperti tadi. Kita punya forklift ya Bu, ini bercerita kita punya forklift. Kita barusan beli 1 bulan, kita beli di awal itu 100 juta atau supaya gampang hitungannya 120 juta. 120 juta ya, dipakai untuk 2 tahun. Terus kita sudah pakai, kita beli, kita simpen gitu kan. Terus sampai 1 tahun kita mau jual ya. Terus harga pasar untuk forklift yang 1 tahun itu harganya sekitar 50 juta. Ya. Kita ngotot ke pasar, pokoknya aku mau kamu beli forklift bekasku yang sudah saya beli 1 tahun yang lalu, yang saya beli dengan harga 120 juta, aku belum pakai kok, saya taruh di gudang gitu. Belilah sekarang kamu dengan harga 120 juta. Jangan 50 juta dong, nggak adil bagi saya. Nggak ada, nggak seperti itu. Nah, yang disebut sebagai sunk cost itu adalah biaya masa lalu yang terjadi yang mungkin sudah tidak relevan. Ya diungkit-ungkit kalau kita masih beli 120 juta, belum kepakai gitu. Itu adalah sunk cost, ya, biaya masa lalu yang sudah tidak relevan lagi. Yang relevan itu adalah harga pasar sekarang. Oh, forklift, harga pasar 50 juta.
Ya, sekarang tergantung kita negonya. Oh, aku masih baru dong. Kamu jual sedikit di atas harga pasar 60 juta. Nah, kalau ternyata betul-betul kejual, maka angka 60 juta itu relevant cost ya. Pendapatan atau biaya atau angka yang bisa kita pertimbangkan. Sedangkan 120 juta itu adalah biaya yang sudah tidak perlu dipertimbangkan ya. Sama seperti kalau Anda beli HP gitu, HP Mi misalkan ya, kalau iPhone kan terlalu mahal gitu ya. Mi 5 juta. Oh, ada mahasiswa Bu ini sudah lulus nih. Kokonya salah satu HP terkenal di Lamongan ya. Terus dia anak bimbingannya Bu Yeni. Sekarang dia juga jual HP. Bu, aku mau jual Ibu HP, aku barusan beli. Kenapa kamu mau jual? Saya sudah baca produk reviewnya, tapi saya kurang suka. Saya beli 7 juta, Ibu mau beli enggak? Kamu jual berapa? 7 juta. Ya, aku enggak mau. Walaupun sudah dibuka casingnya, kamu belum pakai. Jual saya ke 7 juta, ya enggak mau. Yang namanya apapun itu sudah bekas gitu kan. Ya wes, Ibu kalau mau 5 juta ya silakan diambil gitu. Wah, kalau 5 juta mah harga HP Ibu ini semua 2 jutaan atau 1,5 juta, 5 juta aku enggak punya budget gitu kan. Seperti itu. Memang seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya nggak kebeli gitu karena memang Bu ini bukan pengguna tipe produk seperti itu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai sunk cost sama relevant cost sama irrelevant ya. Sehingga kalau di sini maka jawabannya yang mana ya? Ya. Ya, suppose that your car should be sold now. Menjadi harga 5.000 ya. Jadi harga bisa dijual 5.000. Mobilnya mungkin zaman bahula 1 tahun yang lalu belinya mungkin 10.000 US dollar. Tapi sekarang bisa dijual dengan harga 5.000. Maka data 5.000 itu disebut sunk cost atau bukan? Relevan enggak ini? Ini data relevan atau tidak relevan? Relevan, Bu. Relevan. Maka ini disebut sebagai no, it's not a sunk cost. Kalau sunk cost itu tidak relevan. Jadi harga masa lalu atau biaya masa lalu yang sudah tidak relevan. Kalau 5.000 ini disebut sebagai bukan sunk cost ya, atau opportunity cost atau biaya relevan yang sekarang bisa kita pertimbangkan. Ya. Seperti itu, guys, ya. Bu Yeni stop share. Materinya sudah selesai. Tadi kita menunjukkan grafiknya yang ini. Ya, ini menunjukkan komposisi dari biaya mulai dari direct labor ke direct material menjadi prime. Kemudian ini adalah manufacturing, ditambah non manufacturing, ditambah biaya lain-lain menjadi total cost. Ini adalah harga jual. Maka selisih antara total cost dan harga jual itu adalah profit ya, seperti ini. Nah, grafik ini menunjukkan komposisi atau konsep-konsep biaya yang mungkin akan Anda pertimbangkan di dalam berpikir secara praktis antara profit dan biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ya. Nah, setelah itu Bu Yeni minta kalian untuk latihan ini ya, latihan mini test ya. Mini testnya boleh dikerjakan beberapa kali. Di tesnya itu nanti saya tunjukkan dulu ya. Ya, dashboard. Kembali lagi ke dashboard ya. Ke mata kuliah Anda, ke week 1. Ya, Anda nyalakan mini kuisnya ya. Jadi Bu ini kasih satu contoh saja ya. Nah, time quiz now cuma ada 5 soal. Nanti settingannya bisa lebih dari 1 kali. Nah, ini adalah sudah kelihatan di slide. Ini adalah Fremont, pabrik yang berada di California dari New United Motor Manufacturing Incorporation atau sebuah perusahaan yang namanya NUNI. Kemudian joint venture antara GM sama Toyota.
yang lagi mau memproduksi 2 merek produk barunya mereka, ya. Contoh, namakanlah Cororos dan Geoprims. Nah, kemudian ada 5 jenis biaya yang terjadi di bawah. Nah, biaya itu Anda klasifikasikan untuk masing-masing biaya, Anda klasifikasikan dia apakah dia manufaktur atau non-manufaktur, apakah dia direct atau indirect, apakah dia variabel, semi variabel atau fixed cost. Ya, ini ada V, SV atau F-nya. Ya, contoh nomor 1. Ya, biaya dari ban untuk mobil merek baru yang disebut sebagai Geoprim. Ya, mungkin kita jawab rame-rame ya. Biaya ban termasuk manufacturing atau non manufacturing? Manufacturing. Ya. Terus Manufacturing. kalian drag MC ke sini, ya. Kemudian termasuk direct atau indirect? Direct. Yes. Kemudian biaya ban termasuk variabel atau fix atau semi variabel? Semi variabel. Variabel ya. Kalau semi variabel tidak ada yang fix di situ di ban ya. Jadi satu mobil terjual butuh 4 ban. Kalau 10 mobil ya butuh 40 ban. Jadi variabel ya. Seperti itu di drag ya. Begitu seterusnya. Nomor 2 dan seterusnya ya. Nanti kalau sudah oke, Anda akan melihat feedbacknya jawaban kalian betul atau tidak ya di situ ya. Silakan dicoba beberapa kali boleh sampai Anda nilainya mau 100 boleh supaya tahu jawabannya gitu ya. Nanti Anda bisa mengukur sendiri hasil pembelajaran Anda. Ya, dari sini sudah kepantau guys. Mini kuisnya bisa dilihat di sini. Rian 67, Hansel 67, Samuel 93, Tiffany 80. Terus Baktiar 67, Javerio 93 dan seterusnya. Rico 93. Baktiar coba tadi 100, Hansel 93 ya. Dan seterusnya ya. Untuk yang mini quiz ya. Untuk yang pretest tadi dari sini juga bisa kelihatan ya. Ya, Bu ini mau apresiasi untuk yang pretest. Kayaknya ini dikerjakan dalam kurun waktu ini 80. Ada 1. Abraham 90. Tiffany 90, Samuel ada yang dapat 100 ya, selesai dalam waktu 29 detik ya. Oke, Ivan 90, Javeria 90, gitu guys ya. Ya, begitulah konsep untuk hari ini ya. Saya akan ngambil foto sekali lagi. Kita mohon untuk menyalakan videonya ya.